Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rasto MPD, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Trisi, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran dengan judul Masuknya Agama dan Kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Mari kita ulas materinya. Proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Kalau kita melihat peta masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara, maka secara umum terbagi menjadi dua jalur. Yang pertama jalur darat, ya, ini dengan lambang simbolnya warna merah, ya, dari kawasan Asia Tenggara ini, kemudian ke Tibet, Cina, ya, kemudian juga ke kawasan Indonesia. Demikian juga kalau dengan jalur laut, ya, ini dari India, kemudian juga ada yang ke kawasan Asia Tenggara, kemudian ke Selat Malaka, Sriwijaya, Tarumanegara, dan seterusnya. Ini jalur peta masuknya agama Hindu Buddha ke Nusantara. Nah, ini adalah contoh bangunan agama Hindu, ya, yang pura yang ada di Bali. Demikian juga ini juga sama. Oke, sekarang kita akan mengulas tentang teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia ini tidak lepas dari adanya hubungan dagang atau pelayaran antara India dan Cina yang secara otomatis, secara geografis, ketika melakukan perdagangan dari India kemudian ke Cina, maka akan melewati Selat Malaka. Tentunya di Selat Malaka kemudian muncullah perkampungan-perkampungan yang kemudian memeluk agama Hindu maupun Buddha. Kemudian agama Buddha disebarluaskan di Indonesia oleh para biksu, sedangkan yang membawa agama Hindu ke Indonesia sejarawan memiliki pendapat yang berbeda. Maka kemudian muncullah beberapa teori, yaitu masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Yang pertama adalah teori kesatria. Teori ini mengatakan, ya, menurut pendukungnya adalah Mukherjee, golongan kesatria, tentara dari India yang membawa agama dan budaya Hindu Buddha ke Indonesia. Jadi yang membawa itu adalah para kesatria atau prajurit, ya. Awalnya kaum kesatria ini membangun koloni-koloni di wilayah Nusantara yang akhirnya berkembang menjadi sebuah kerajaan. Kaum kesatria yang membangun koloni baru di Nusantara kemudian mengadakan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di India. Mereka juga mendatangkan para seniman yang dari India untuk membangun candi-candi di Indonesia. Jadi kalau menurut teori kesatria ini, yang menyebarkan adalah kaum kesatria, ya, yang mendirikan koloni di Indonesia. Kemudian menurut sisi golongan yang menyebarkan kebudayaan Hindu ke Indonesia adalah para petualang dari golongan kesatria. Kalau tadi koloni, ya, sekarang para petualang. Di Indonesia mereka menemukan kelompok-kelompok suku yang saling bertikai, yang kemudian kaum kesatria ini mendukung salah satu kelompok yang bertikai. Setelah menang, kemudian dinikahkan dengan putri ketua suku tadi, ya. Dari hasil perkawinan inilah kemudian masuk agama Hindu ke Indonesia. Nah, kemudian teori kesatria juga didukung oleh Ji-il-mun yang menghubungkan proses terbentuknya kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Pada abad ke-4 dan ke-5 banyak kerajaan-kerajaan di India Selatan yang mengalami kehancuran. Ada di antaranya para keluarga kerajaan tersebut, yaitu
ksatria yang melarikan diri ke Indonesia, kemudian selanjutnya mendirikan kerajaan di Pulau Nusantara. Tetapi dari teori yang ada itu kemudian ternyata Padlir yang melihat bahwa ada kelemahan dari teori ksatria ini. Beliau mengatakan bahwa suatu kolonisasi yang dilakukan oleh golongan ksatria tentu akan dicatat sebagai suatu kemenangan. Catatan demikian tidak ditemukan. Artinya, ketika menaklukkan suatu wilayah, maka akan dibuatlah sebuah prasasti pengakuan bahwa wilayah tersebut adalah menjadi bagian dari koloni negaranya. Ini tidak ditemukan. Tidak ditemukan juga tanda-tanda peringatan dengan istilah jaya tambah ya, atau tubuh kemenangan tadi sudah saya katakan. Kemudian kaum ksatria juga tidak menguasai ajaran agama Hindu, yaitu bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Yang biasanya yang memahami ini adalah para biksu atau para pendeta. Sehingga entahlah yang terbantahkan teori ksatria. Berikutnya adalah teori Waisya. Menurut E.J. Krom, proses terjadinya hubungan antara India dan Indonesia karena adanya hubungan perdagangan. Perdagangan terjadi pada saat itu menggunakan jalur laut dan teknologi perkapalan yang masih banyak tergantung pada angin musim. Ya. Hal ini kemudian menyebabkan para pedagang ini harus menetap pada suatu wilayah sambil menunggu pergantian musim. Nah, selama menetap inilah kemudian terjadi perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi yang kemudian mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Tetapi teori Waisya ini juga punya kelemahan ya. Karena kaum Waisya tidak menguasai ajaran agama Hindu tadi, bahasa Sanskerta, huruf Pallawa, ini mereka tidak menguasai ya. Kemudian juga peta penyebaran Hindu di Indonesia lebih banyak berada di pedalaman, bukan di daerah pesisir. Jadi teori Waisya ini juga gugur ya. Kemudian teori Brahmana, G.C. Fendler juga menyebarkan agama Hindu Buddha ke Indonesia dan mengatakan yaitu oleh kaum Brahmana. Karena hanya kaum Brahmana yang mampu menguasai isi kandungan Veda. Ya. Nah, kedatangan kaum Brahmana ini diperkirakan atas undangan para pengusaha lokal atau raja-raja lokal yang ingin kemudian yang tertarik pada agama Hindu Buddha. Selanjutnya kaum Brahmana ini melakukan upacara khusus atau istilahnya pembaptisan untuk masuk agama Hindu maupun agama Buddha dengan istilah Priyasya Soma ya, atau pembaptisan dalam agama lain. Kelemahan teori Brahmana ini mengatakan bahwa agama Hindu terdapat pantangan bagi kaum Brahmana untuk menyeberangi laut. Ada istilahnya egg death ya, atau sea death atau laut hitam, laut bahaya ya. Sehingga kemudian mereka tidak berani keluar dari India. Ada juga mengatakan bahwa ketika keluar dari India maka kebrahmanaannya itu kemudian hilang ya. Sehingga teori Brahmana ini juga terbantahkan ya. Teori Sudra von Van Vieber beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Hindu Buddha dibawa ke Indonesia oleh kaum Sudra atau Buddha ya, yang kemudian menetap dan terjadi akulturasi asimilasi dengan penduduk sekitar. Ya. Tetapi teori ini juga terbantahkan karena para kaum Sudra biasanya mereka tidak memahami juga isi ajaran agama yaitu bahasa Sanskerta, huruf Pallawa. Dan biasanya kaum Buddha ketika pergi juga harus bersamaan dengan para tuannya. Ya. Dan terakhir teori arus balik yang didukung oleh F.D. Campos yang mengungkapkan bahwa pendapat lain terkait dengan teori arus balik yang juga mengungkapkan bahwa adanya peran penting orang Indonesia ketika melakukan penyebaran agama Islam. Artinya bahwa dalam teori ini bahwa di samping orang Hindu Buddha yang dari India datang ke Indonesia juga ada peran aktif para ilmuwan Indonesia yang datang ya ke India yang kemudian kembali ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu Buddha Indonesia. Nah, dari sekian teori ini maka teori arus balik inilah yang kemudian dianggap rasional dan masuk akal dalam artian bahwa orang Indonesia juga punya peran dalam penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia. Terima kasih, demikian pemaparan tentang teori masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.